Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sesudah Yohanes Pembaptis ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Yesus berkata, "Saatnya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil." Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, Ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka itu penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari ikutlah aku dan kamu akan aku jadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti Yesus. Setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, Ia melihat Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka, dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya. Lalu mereka mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Romo, para suster, opa dan oma, bapak ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang merayakan Ekaristi Kudus di gereja maupun yang merayakannya secara live streaming di rumah. Sekali lagi selamat pagi dan selamat hari Minggu untuk kita semua. Selamat pagi, Romo. Semua sehat? Puji Tuhan. Ketika membaca dan merenungkan ketiga bacaan suci hari ini untuk menyiapkan renungan pada pagi ini, bacaan pertama dan juga bacaan Injil mengisahkan kepada kita bagaimana Tuhan Allah memanggil manusia, memanggil kita untuk mengambil bagian dalam karya pewartaan. Kita dihantar untuk mengingat kembali kisah Abraham dipanggil oleh Allah. Pertanyaannya, ketika Allah memanggil Abraham untuk meninggalkan negeri Haran menuju negeri Kanaan yang ditujukan Allah kepada Abraham. Abraham berumur berapa tahun waktu itu? Maka ada satu tema APP tahun sekitar 2014 atau 2015. Itu temanya Abraham perantau yang sukses. Abraham perantau yang sukses. Abraham berumur berapa tahun Bapak Ibu? Hai. Perlu buka kitab Kejadian. Tidak ada yang tahu. Tapi waktu pengakuan dosa tidak ada yang bilang
salah satu dosanya tidak baca kitab suci. Lupa ya. Abraham berumur berapa tahun Bapak Ibu ketika dipanggil Allah meninggalkan negeri Haran? Pilihan ganda ya. A 85, B 105, C 120, D 500. Berapa tahun? 75 tahun. Tidak ada yang benar dalam. Abraham berumur 75 tahun. Kalau 75 itu masih kuat, masih muda atau sudah lansia? Sudah lansia. Abraham meninggalkan negeri kelahirannya menuju suatu negeri yang belum jelas. Tetapi karena Abraham taat, Abraham percaya, Abraham menyerahkan seluruh hidupnya untuk dituntun oleh Allah, maka Abraham meninggalkan negeri kelahirannya, bersiara menuju negeri Kanaan. Yunus awal mula dipanggil Allah untuk mewartakan pertobatan kepada penduduk kota Niniwe. Apa yang Yunus lakukan? Yunus langsung pergi atau Yunus kabur? Umat Bapa kan? Yunus kabur. Kemudian dia numpang kapalnya itu dihantam badai. Yunus diangkat, dibuang ke laut, ditelan ikan selama berapa hari? 3 hari. Kemudian pada akhirnya Yunus harus melakukan tugas perutusan itu. Sekali Yunus mewartakan, penduduk kota Niniwe yang tidak mengenal Allah langsung bertobat. Maka malapetaka yang dirancangkan Allah ditarik kembali. Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes, Yesus bilang, mari ikutlah aku, kamu akan kujadikan penjala manusia. Mereka langsung meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan perahu dan jalannya, kemudian langsung mengikuti Yesus. Ini mengingatkan kepada kita, dalam perjalanan, dalam keseharian hidup kita, ketika ada niat untuk berdoa, langsung berdoa. Jangan tunda dulu. Kalau sudah tunda, kuasa setan akan lebih kuat. Ketika mau memberi atau mau menolong seseorang, ketika kita tergerak, hati kita tergerak untuk menolong seseorang, tapi masih butuh pertimbangan, ujung-ujungnya tidak jadi. Maka kalau ada niat untuk melakukan kebaikan, segera melakukan itu. Ketika Yesus memanggil kita, segera meninggalkan segala sesuatu. Maka Rasul Paulus menasihati kita dalam bacaan kedua tadi, yang beristri hidup seolah-olah tidak beristri. Bukan berarti Paulus suruh bapak-bapak selingkuh ya. Ya, bapak-bapak ingat itu. Paulus tidak suruh bapak-bapak selingkuh. Tetapi apa yang kita miliki di dunia ini, jangan sampai kita larut dan tenggelam dalam hal-hal duniawi. Tetapi hal-hal duniawi itu harus menjadi jembatan bagi kita untuk berjumpa dengan Allah. Maka ketiga bacaan suci hari ini mengingatkan dan menyadarkan kepada kita bahwa panggilan Allah itu tiba-tiba. Dan kemudian kalau kita bersedia untuk melakukannya, segera meninggalkan segala sesuatu, menanggapi panggilan Allah dan kemudian melakukannya. Tetapi seringkali yang kita lakukan dalam keseharian hidup kita, suka menunda. Kalau kita suka menunda kebaikan, maka tidak akan pernah kita lakukan. Ketika kita menunda, kita memberi kesempatan kepada si jahat. Maka ketiga bacaan suci hari ini mengajak kita untuk tidak boleh menunda kebaikan selagi kita masih diberi kesempatan. Mari kita berjuang.